Halo, selamat malam dan selamat pagi, selamat siang. Kalau nontonnya pada beda-beda waktu ya di Indonesia. Selamat datang kembali nih di Durians di Koi 89. Seperti biasa nih gue akan ngebahas soal ikan koi, kolamnya dan semua hal tentangnya deh. Nah, di konten kali ini gue mau berbagi soal sesuatu yang menarik sih. Gue dapat idenya nih, jujur di otak gue sudah ada, tapi nggak pernah kepikiran untuk gue buat menjadi sebuah konten. Kemarin waktu gue buat konten yang terbaru di YouTube channel gue, Drians, ada seorang teman yang ngasih saran di komennya, Yan, lu ngebahas dong soal kenapa orang-orang harus membeli atau memelihara ikan koi dari kecil atau tosai di bawah setahun atau setahun. Manfaatnya apa aja? Karena banyak banget. Nah, ini bener juga ya, di otak gue udah ada, tapi selama ini belum pernah gue pikiran untuk berbagi nih. Ini bagus juga nih. Sebenarnya udah pernah gue bahas sih beberapa kali di beberapa konten gue, tapi nggak detail. Nah, ini gue bahas dengan detail menurut versi gue sesuai judul kontennya, yaitu kenapa sih kita harus membeli dan merawat ikan koi dari kecil. Manfaatnya apa aja? Nah, tentunya nih sebelum kita mulai, seperti biasa, banyak banget penghobi koi khususnya yang punya duit, atau beberapa malah nggak punya duit tapi maksa karena adu gengsi gitu ya, pengennya beli baru hobi koi, lalu pengen punya kolam buatnya mahal, ikannya langsung mau yang gede-gede. Salahkah? Ya enggak. Uang punya masing-masing, jadi bebas untuk menggunakannya. Tapi ada triknya dong. Semua hobi pasti menghabiskan uang, tapi beberapa hobi juga bisa menghasilkan uang. Koi ini bisa menghasilkan uang. Lagian kalau kita banyak duit atau lu banyak uang, emang harus dibuang-buang ya? Enggak lah, dosa kan namanya mubazir. Oke, gue mau ngebahas nih, apa aja sih kelebihannya dan manfaatnya untuk membeli ikan koi dari kecil. Gue buat contekan di komputer gue nih. Yang pertama nih ya, kenapa kelebihannya? Yang pertama adalah kita bisa belajar nih, kalau membeli ikan koi dari kecil atau tosai, kita bisa belajar cara ngerawatnya sampai dia gede. Karena ingat, di setiap umur ikan koi, kayak 1 tahun tosai, 2 tahun nisai, 3 tahun sansai, dan seterusnya ya, itu kan cara merawatnya berbeda-beda. Ketika koi masih kecil, tosai, oh dia nih lebih ringkih, lebih gampang sakit, lebih harus banyak dikasih pakan. Ketika dia nisai juga oke lah, kurang lebih sama dengan tosai cara merawatnya. Ketika dia nisai, badan sudah mulai besar, amin, pakan harus sudah mulai dikurangin. Kalaupun banyak, pakannya harus berjenis wet germ ya, yang mengandung sayur-sayuran. Karena kalau kita membuat pakan grow terus untuk gedein terus, ikan koi kayak manusia juga. Kalau kebanyakan, kegemukan, bisa kena stroke, bisa kena serangan penyakit-penyakit lain di organ tubuhnya. Intinya mati. Untuk apa lu miara ikan koi, growing fast, dicepetin growth-nya, berhasil, tapi umurnya cuma 4 tahun? Nggak ada yang mau dong. Lalu selanjutnya yang kedua, gunanya memelihara atau membeli ikan koi dari kecil. Yang kecil maksudnya ya, yaitu untuk melatih kita nih, mata kita khususnya, gimana ngelihat potensi atau tategoi pada ikan koi kita. Apa sih tategoi itu, Yan? Jadi ada istilah di penghobi koi ini, dari Jepang sih asalnya, bahwa kalau kita bisa ngeliat, oh ini tategoi nih. Tategoi itu berarti masa depan ikan koi ini akan bagus nih, baik kulitnya atau bentuk bodinya atau kedua-duanya. Nah, kelebihannya kita memelihara ikan koi dari kecil atau tosai, itu dia. Kayak gue nih, gak punya duit untuk beli yang mahal-mahal dan besar-besar, gue beli yang kecil. Ditambah, memang gue pengen belajar, gue bisa gak sih gedein yang kecil ini? Gue bisa gak sih ngerawatnya? Gue mau menilai diri gue sendiri. Kalau gue berhasil, loh, ke depan boleh dong gue invest, beli yang bagus-bagus, gak harus gede juga. Intinya, belajar dulu cara ngerawatnya. Jangan nafsu punya duit, beli yang gede-gede, setahun 2 tahun mati karena kita gak bisa ngerawat. Nah, kembali ke poin tadi nomor 2, yaitu dia. Kita harus bisa dan mendapatkan ilmu untuk melihat potensi ikan koi ini. Dia bisa bagus gak ya kalau kecilnya begini nih, model kulitnya, patternnya, dia akan begini nih gedenya nih. Kalau bodinya begini, ntar gedenya begini nih. Nah, pengalaman tuh gak bisa dibeli. Lu harus bener-bener praktek. Lu punya ikan koi dari kecil, lu rawat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanti lu akan terbiasa. Kalau beli ikan koi, yang ini gak bakal bagus nih kulitnya nih, yang ini nih kulitnya gak bakal bagus tapi bodinya bakal bulky gede-gede nih. Yang ini nih bodinya sih kayak lontong doang nih, gak akan bulky, gak akan gendut, tapi lumayan nih bisa panjang, tapi skin patternnya keren. Nah,
Jadi melatih melihat potensi koi seperti itu, itulah kita harus gunain kebiasaan itu untuk memelihara ikan koi yang masih kecil. Itu kelebihannya. Selanjutnya yang ketiga, kenapa kita harus beli ikan koi dari kecil atau lebih banyak manfaatnya? Ya tentunya karena lebih murah. Ya dong. Sekarang bayangin dong, kalau gue beli ikan impor yang gede-gede, harganya 35 juta, 100 juta, bahkan setengah miliar. Dan dibandingkan jika gue beli ikan impor yang kecil, yang 15 cm, 20 cm masih tosai ya, atau jumbo tosai, harganya 7 juta, 5 juta, mahal juga loh. Tapi jauh lebih murah dong, daripada puluhan juta atau ratusan juta atau bahkan setengah miliar. Beli aja yang itu kalau lo mau yang impor atau lo mampu beli sanggup yang impor. Tapi sabar, setahun 4 tahun juga harganya kalau mau dijual bisa ratusan miliar. Bisa ratusan juta atau puluhan juta, walaupun nggak ada yang beli juga. Itu mah mitos aja kadang-kadang ya. Jadi harga mahal tuh kayak tanaman, harganya mahal nih, lagi tren aja. Ketika kita mau jual juga pas dilelang murah-murah aja. Tapi intinya ya beli deh dari kecil. Begitupun ikan lokal loh. Kalau ikan lokal ya beli aja dari yang kecil. Karena ikan lokal pun kan banyak yang bagus-bagus. Yang besar-besar pun harganya bisa belasan juta. Kalau beli yang kecil, lo bisa ngeliat potensinya bagus, harganya murah. Nah, jadi beli ikan kecil itu tujuannya adalah karena murah, bisa irit biaya, lo bisa nggak banyak-banyak buang-buang duit, dan akhirnya bisa gede juga dong. Asal lo tahu cara ngeliat potensinya tuh. Oh, nih kan bodinya gimana, kulitnya gimana ke depannya, masa depannya. Yang terakhir, gunanya dan manfaatnya membeli ikan koi yang dari kecil adalah untuk menahan ego, nggak untuk menghabiskan uang atau menghambur-hamburkan uang. Kenapa gue bilang begitu? Karena ingat, koi ini adalah suatu hobi. Yang namanya hobi, godaan setannya adalah gengsi. Banyak banget dari kita, hobi apapun, termasuk koi ini khususnya, kemakan gengsi. Jadi main ikan koi baru awal-awal udah nafsu nih. Misalnya kasus nih, ada orang ada uang lebih banyak lah ya, sebut aja kaya, baru main ikan koi, belum belajar cara ngerawatnya, belum ngerawat kolam setahun, dunia ikan koinya juga belum lengkap ilmunya, ilmu pasti ya, bukan ilmu ilmuwan. Udah beli terus ikan yang gede-gede impor. Salah, nggak salah lo, sekali lagi gue juga bukan iri, cuman buat gue itu riskan banget. Kenapa? Dia banyak duit, dia beli itu semua ikan koi besar-besar, dia rawat sama dia, tapi ilmunya nggak ada. Setahun ikan itu mati. Karena kan biasanya kalau merawat ikan koi awal-awal pasti banyak yang mati. Gue aja pernah mati sekolah. Nah, ketika mati sekolah, buang-buang duit nggak? Kalaupun alasan lu nih, aku banyak duit, nggak ada masalah. Iya, nggak masalah, tapi mau bazir dong. Coba lu tahan duit lu bisa beli ikan koi yang kecil-kecil dulu, lu rawat. Kalau oke udah berhasil setahun 2 tahun, gue udah ngerasa bisa nih, bukan jago, bisa nih ngerawat ikan koi, baru beli yang gede-gede, boleh kok. Jadi ya jangan makan gengsi deh. Dan jangan pernah juga beli ikan koi karena gede-gede memang mikir gue harus saingan, kolam gue harus lebih bagus dari dia isi-isinya, ikan-ikan koinya. Ya kalau main ikan koi atau main hobi tapi udah saingan sih, buat gue udah salah ya. Tapi gak usah ditakutin juga dan gak usah dipusingin, karena setiap penghobi pasti ada yang penyakitnya begitu, mati karena gengsi atau kemakan gengsi. Kalau gue sih enggak ya. Semua hobi yang gue lakuin karena gue sukain. Dan setiap hobi pasti gue pelajarin, karena gue gak mau setengah-setengah. Mau jadi master atau suhu, gak penting juga. Karena buat gue, di setiap hobi gak ada master-masteran, gak ada suhu-suhuan. Semua orang sama punya potensi menjadi petani atau breeder koi yang oke, menjadi perawat koi yang profesional. Walaupun kolamnya jelek, kolamnya kecil, ikannya biasa aja murahan, tapi kalau dia ngerawatnya dengan sungguh-sungguh, serius, sepenuh hati, sayang, dirawat banget, intensif, dan juga konsisten, buat gue dia adalah suhu dan master sebenarnya dari penghobi koi. Nah, itu manfaatnya merawat ikan koi dari kecil dan membelinya dari kecil. Ada 4 poin tuh tadi tuh. Nggak buang-buang duit, belajar menggali potensi dan melihat potensi ikan koi. Jadi kalau ke depan lu udah jago milih ikan koi nih, kalau beli dari kecil nih bakal bagus nih. Lalu nggak karena kemakan gengsi. Lalu lu bisa belajar dan mendapatkan pengalaman soal perkembangan ikan koi di setiap umurnya. Karena setiap umur kan perkembangannya beda-beda ya cara merawatnya. Itu bisa dapet banget. Jadi gitu aja ya. Jadi gue berbagi ini semoga bermanfaat nih buat teman-teman. Jadi jangan kemakan gengsi, beli dari kecil-kecil. Ingat prinsipnya, lebih baik kolam lu ikannya sedikit tapi bagus-bagus, daripada banyak tapi campur, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Karena buat gue gak ada yang jelek ya.
Yang lebih parah lagi, kalau jangan-jangan satu kolam ikannya banyak tapi kurang bagus semua. Sayang di mana? Pemandangannya nggak bagus, lalu lu buang-buang duit di pembelian pakan. Lu kasih pakan udah gede, nanti lu nggak suka, ya jeleknya nih kan atau kurang bagus ya. Sayang kan? Lebih baik sedikit tapi bagus-bagus menurut lu. Kalau ada rezeki ada yang bagus lagi, beli lagi, tambah lagi. Dan ingat, jangan lupa populasi kolam nggak boleh kebanyakan. Makin banyak isi ikan koi di kolam dan ikan koinya jadi nggak sehat, dan juga buang-buang duit. Thank you ya udah nontonin The Rians di Coil 89. Jangan lupa di subscribe nih channel gue. Ayolah, gue sedikit lagi 1000 nih. Kalau udah 1000 gue berarti bisa dimonetize sama YouTube. Amin ya. Walaupun tujuan gue nggak di situ. Gue bisa berbagi aja, dapat teman, dapat ilmu. Gue udah seneng banget nih. Jangan lupa juga di follow Instagram gue. Ini dia. Buat lo yang mau silaturahmi atau kenalan sama gue, kita jadi teman baru, saudara baru ya. Jadi kalau gue ke kota lo liburan, kita bisa bertandang, ngopi-ngopi, ngerokok bareng ya. Bisa juga nih kalau mau koleksi t-shirt. Gue ini penghobi t-shirt ya. T-shirt gue lumayan temanya underground lah. Temanya musik, dan musiknya gue kurasi dari musik-musik yang gue suka aja, techno, rock, hip hop dan lain-lain. Yang gue anggap non mainstream. Dan juga motor, karena gue hobinya motor. Lo bisa follow Instagram store gue 89store_89 di sini. Setiap t-shirt yang gue buat adalah limited edition, cuma 24 pieces setiap desainnya, jadi terbatas, gak pasaran. Gitu aja ya, sehat-sehat. Ingat, corona udah semakin meningkat di Indonesia. Jangan lengah, jangan kita sok berani dengan corona, tapi keluarga dan lingkungan kita tertular gara-gara kita. Sehat-sehat semua, pakai masker, jangan berkerumun, kurang-kurangin ngumpul deh, sabar-sabar. Kalau kita nggak mulai, ya corona nggak akan hilang. Salam Nisigoy, cheers. Yeah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.